telah lahir juru selamat. Gembala-gembala di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba langit terang benderang ketika malaikat Tuhan nampak dan kemuliaan Tuhan bersinar-sinar meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Jadi ada berita kesukaan besar untuk semua bangsa, bukan hanya satu bangsa. Apa beritanya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini berita sukacita yang sangat besar. Malaikat pun gembira sekali menyampaikannya. Berita kedatangan juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, penebus dosa manusia yang datang untuk mengampuni dosa dan memberi keselamatan. Dialah Kristus, yang artinya Mesias yang dijanjikan Tuhan. Sudah lahir juru selamat, Mesias, penebus dosa manusia. Dia lahir di kandang domba. Sungguh, dia tidak pandang muka, benar-benar menjalani hidup seperti manusia biasa. Bahkan, dia tahu arti berpeluh. Dia juga tahu artinya lapar dan lelah. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita dan segala persoalan yang kita hadapi. Bahkan dia juga dicobai, tetapi dia tidak berbuat dosa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh, Yesus adalah Mesias yang menjadi korban penebus dosa kita di kayu salib. Sebagai korban yang kudus dan tak bercacat celah, Dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita ikuti cuplikan dari khotbah yang disampaikan Pendeta Jacob Sumbayak di KPPI, Kebaktian Pujian dan Penyembuhan Ilahi, secara online, Senin 14 Desember 2020. Firman Tuhan diambil dari Lukas 2 ayat 8-20 tentang gembala di padang Betlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Saudara bayangkan tiba-tiba mau seperti kayak flashlight, seperti lampu terang. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, ayat 15, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Saudaraku, mereka percaya bahwa Tuhan memberitahukan sesuatu kepada mereka, dan marilah kita pergi melihat ke Betlehem. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi apa yang dikatakan malaikat itu tepat, tidak meleset sedikit pun, saudara. Mereka melihat ada seorang bayi di dalam palungan di kandang domba di Betlehem. Jadi mereka kembali dengan apa, saudara? Hati yang bersuka cita, sehingga mereka dikatakan sini memuji-muji Tuhan, memuliakan Allah, saudara. Hati yang exciting, saudara. Ini adalah satu berita yang malaikat sangat tahu bahwa kalau tidak datang juru selamat ini, maka manusia tidak akan ada yang bisa selamat. Saudara, sejak Adam dan Hawa jatuh 4.000 tahun sebelum Yesus lahir, saudaraku, Allah begitu mengasihi manusia sehingga sudah merencanakan untuk kelahiran juru selamat yang akan menebus dosa-dosa manusia ini yang dimulai dari dosa Adam dan Hawa. Saudaraku, 4.000 tahun Allah menunggu dan merencanakan kelahiran Mesias. Dan saudaraku, Allah betul-betul mencari dalam 4.000 tahun itu orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, di mana dari keturunannya Allah akan melahirkan juru selamat. Dan Allah bertemu dengan yang namanya Abraham, yang sangat beriman pada Tuhan. Lalu kemudian Allah bertemu dengan Ishak, anaknya Abraham, yang juga beriman kepada Tuhan. Lalu kemudian dari anaknya Ishak lahir Yakub, saudaraku, yang percaya kepada Tuhan. Dari 12 anak Yakub ada suku Yehuda, saudara. Dan dari suku Yehuda inilah Allah menemukan seorang yang beriman yang bernama Daud, saudara. Dan dari Daud itulah Allah merencanakan akan lahir, dari keturunan Daud itu lahir seorang juru selamat. Dan saudaraku, karena itu saudara, dikatakan di kota Daud. Saudara, luar biasa rencana Allah yang begitu panjang, ribuan tahun dirancang sedemikian rupa. Karena kelahiran Yesus bukan kelahiran yang tidak direncanakan, tapi betul-betul merupakan satu rencana yang indah dari Tuhan yang mengasihi manusia, yang rindu untuk supaya manusia itu dapat diselamatkan. Karena itu malaikat berkata, ada kabar baik, sekarang sudah lahir Mesias, sudah lahir juru selamat, sudah lahir Tuhan, saudaraku sekalian. Sudah lahir yang akan dapat menebus umatnya dari dosanya. Dia datang untuk menebus dosa kita, saudaraku sekalian. Dan saudara, karena yang datang ini levelnya, saudara, bukan manusia biasa, yang datang ini adalah Tuhan sendiri, maka saudara, malaikat pun begitu sibuk bergembira, dan malaikat pun mengabarkannya kepada manusia. Dan saudaraku, yang dipilih untuk diberitakan kabar ini, saudara, adalah gembala-gembala, orang yang sederhana, saudara. Saudara, luar biasa sekali. Karena ada satu kelahiran dari Mesias, maka malaikat itu memberitakannya. Saudara, sebutkan kepada saya, apakah ada seorang anak kaisar Romawi yang ketika lahir malaikat itu bergembira di angkasa? Apakah ada ketika anak Firaun Mesir, anak Raja Firaun Mesir lahir, lalu ada malaikat yang datang, saudara, untuk memberitahukan bahwa telah lahir anak Raja Firaun, saudara? Nggak ada. Telah lahir anak Kaisar Romawi? Nggak ada. Atau telah lahir anak Raja Nebukadnezar yang luar biasa dari Babilonia? Tidak ada, saudara. Tidak pernah ada, saudara. Tidak pernah ada, saudara.
seorang anak manusia yang lahir, malaikat datang bersorak-sorai hanya ketika Yesus lahir. Karena yang lahir ini bukan manusia biasa, tetapi yang lahir ini adalah, saudaraku sekalian, adalah juru selamat. Yang lahir ini adalah Mesias. Yang lahir ini adalah Tuhan, dan lahir di kota Daud, dari keturunan Daud sesuai janji Tuhan. Saudara, Tuhan yang lahir, Mesias ini, juru selamat ini, lahir di dalam palungan. Apa palungan, saudara? Palungan itu adalah tempat makanan untuk domba-domba, saudara. Jadi tempatnya itu seperti box bayi besarnya, dan kalau ditaruh jerami di atasnya, lalu kemudian dikasih kain, saudara, maka seorang bayi bisa dapat ditaruh di dalam palungan. Dan palungan ini ada di mana, saudara? Palungan ini ada di kandang domba. Saudara tahu kandang domba? Saudara, kandang domba bukan tempat yang terhormat, saudara. Tempat yang bahkan penuh dengan segala kotoran-kotoran domba di situ. Tidak merupakan tempat yang layak sesungguhnya. Tetapi saudaraku, juru selamat ini lahir di palungan, di kandang domba. Saudaraku, dia bukan lahir di istana, bukan lahir di satu tempat yang baik, saudara, tapi lahir di tempat yang sangat-sangat sederhana. Saudara, apa artinya ini, saudara? Juru selamat yang lahir ini benar-benar tidak memandang muka. Dia benar-benar lahir dengan rendah hati, saudara. Dia benar-benar lahir, saudaraku sekalian, di tempat yang tidak layak, menandakan bahwa dia betul-betul rendah hati. Dia benar-benar menjalani hidupnya seperti manusia biasa, sehingga saudara, siapapun akan diterima oleh Tuhan, karena dia sangat mengasihi semua manusia. Dia lahir, saudara, bukan juga dari keluarga yang sangat kaya raya. Dia tahu dalam hidupnya apa artinya berpeluh untuk mencari makan, karena ayahnya seorang tukang kayu. Dan firman Tuhan berkata, dalam hidupnya dia pun sering dicobai. Dia sering dicobai. Dan dia juga tahu dan dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Dia tahu apa artinya lapar. Dia tahu apa artinya lelah. Dia tahu apa artinya harus istirahat untuk tidur. Dia tahu dia harus berjalan untuk pergi dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan dia juga pernah dicobai sama seperti kita. Ibrani 4 ayat 15 berkata, dia dapat mengerti kelemahan-kelemahan kita. Bukan berarti dia kompromi dengan segala kesalahan kita, saudara, tapi dia tahu, mengerti tentang persoalan yang kita hadapi, karena dia pernah menjadi manusia sama seperti kita. Dan bahkan dia dicobai, saudara. Iblis datang berkali-kali untuk mencobai dia. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Ibrani 4 ayat 15, dia tidak berbuat dosa. Karena itu, saudaraku, sama seperti malaikat tadi bilang, telah lahir juru selamat. Dan Yesus dalam hidupnya betul-betul hidup dalam kekudusan, sehingga dia betul-betul dia hidup tidak bercacat celah, sehingga dia benar-benar bisa menjadi korban untuk menebus dosa-dosa kita, saudara, dengan mati di kayu salib. Karena korban penebus dosa kita haruslah yang kudus, tidak bercacat celah. Dan Yesus, walaupun dia dicobai sedemikian rupa, tapi dia tidak berbuat dosa, sehingga dia menjadi korban yang kudus, tidak bercacat celah, layak untuk menjadi korban. Dan saudara, dia mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus
saya dan menebus saudara. Bagi saudara-saudara yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, saya akan berdoa pada hari ini untuk menuntun siapa yang percaya pada Yesus untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Bagi saudara yang mau menerimanya, mari saudara ikuti doa saya dengan suara saudara sendiri-sendiri di tempat saudara masing-masing. Tuhan Yesus, saya percaya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat, Mesias, Tuhan yang lahir di kota Daud. Engkau datang untuk menebus dosa saya dengan mati di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mau menebus saya. Terima kasih Tuhan, Engkau mau membayar dosa-dosa saya dengan darah-Mu yang kudus. Masuklah ke dalam hati saya, sucikanlah hati saya, tinggallah dalam hidup saya, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Bagi saudara-saudara yang tadi berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, puji Tuhan, saudara sesuai dengan firman Tuhan, kalau saudara percaya dan menerimanya, maka saudara diselamatkan, tidak binasa. Saudara punya jaminan keselamatan. Sehingga kalau saudara sebentar lagi, atau mungkin kapan, atau mungkin masih lama, tapi entah kapanpun itu kalau saudara mati, percayalah, Tuhan akan membangkitkan saudara pada akhir zaman untuk masuk dalam kerajaan surga. Saudara, Yesus mau menanggung semuanya. Yesus bukan saja mau menanggung, saudaraku, yang paling berat, yaitu kematian di kayu salib, tetapi Yesus juga mau, saudaraku sekali, menanggung sakit penyakit yang kita derita, sehingga kita dapat disembuhkan, saudaraku. Jadi, saudaraku, Yesus bukan saja menyelamatkan kita, tapi Yesus juga mau menyembuhkan kita. Dan saat ini saudara juga dapat disembuhkan. Amin saudara. Barang siapa dari saudara-saudara yang mau disembuhkan, percaya, beriman, Yesus sanggup menyembuhkan. Percayalah, baik sakit saudara berat sekali atau sakit saudara ringan, semua dapat disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Amin saudara. Mari, siapa yang sakit, tumpangkan tangan di tempat di mana sakit, beriman, percaya, Yesus sanggup menyembuhkan saudara, instantly healed. Saudaraku, percaya, Yesus sanggup menyembuhkan saudara seketika. Mari saudara, tumpangkan tangan pada tempat di mana saudara sakit, pada satu tangan saudara, dan angkat tanganmu pada tangan saudara yang satu lagi. Menyembah Tuhan dan percaya kepada Yesus yang adalah Juru Selamat, Mesias Tuhan itu. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Yesus Tuhan, Juru Selamat, Engkau adalah penyembuh. Firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus maka kami disembuhkan. Karena itu kami menumpangkan tangan atas tempat di mana kami sakit atau keluarga kami yang sakit, dan kami berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus kami menjadi sembuh. Apapun sakit penyakit kami menjadi sembuh. Dan segala pekerjaan kuasa kegelapan iblis yang mengganggu kami, di dalam nama Tuhan Yesus lenyap. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Yesus kami menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus saya menjadi sembuh. Haleluya. Di dalam nama Yesus kesembuhan saya terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan,
Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, maka kita menjadi sembuh. Saudara, selamat bagi saudara yang merasakan kesembuhan. Itu adalah mujizat dari Tuhan. Tuhan dapat menyembuhkan saudara sama seperti Dia menyembuhkan orang sakit 2000 tahun yang lalu. Kuasanya tetap sama sesuai dengan Ibrani 13 ayat 8. Bagi Sobat Kristus yang ingin mengajukan permohonan doa, bisa menghubungi call center KPPI Yesus Penyembuh dengan nomor seperti tertera pada layar. Sobat Kristus juga bisa mengikuti acara live streaming KPPI Yesus Penyembuh yang diselenggarakan setiap Senin dan Kamis pukul 19.00 di YouTube channel, Facebook, dan Instagram KPPI Yesus Penyembuh.